Hari ini pembacaan kita dari pertama Samuel 17. Pertama Samuel 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-50. Dan adik-adik harus membaca ayat ini sampai selesai. Kakak Sari tidak membacanya. Adik-adik punya tugas untuk membaca firman ini sampai selesai dari pertama Samuel 17 ayat 40 hingga ayat yang ke-50. Dan cerita kita hari ini tentang kisah Daud mengalahkan Goliat. Ya, firman Tuhan dengan judul Perkelahian Daud dengan Goliat. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita tentang Daud dengan Goliat, adik-adik masih ingat lagu Daud dengan Goliat? Ya, sama-sama kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Daud dengan Goliat, mereka berperang. Daud pakai ali, Goliat pakai tombak. Daud sudah menang, Daud sudah menang, Daud sudah menang, puji Tuhan, haleluya. Iya. Adik-adik sudah tahu cerita tentang kisah Daud dan Goliat? Iya. Daud dan Goliat. Ada pertempuran antara negara Israel, bangsa Israel dan bangsa Filistin. Bangsa Israel dengan rajanya yang bernama Saul. Ya. Kalau bangsa Filistin ya memiliki panglima perang yang bernama Goliat. Goliat itu dia mempunyai tinggi 3 meter, kurang lebih 3 meter. Adik-adik tahu tinggi 3 meter setinggi bagaimana? Ya, tinggi sekali seperti ukuran tinggi rumah. Standar rumah tinggal, ya. Iya, tingginya seperti itu. Tinggi kan? Iya. Adik-adik, Bapak Goliat ini dia tinggi dan badannya besar. Karena tingginya lewat dari batas normal ukuran manusia, maka orang sering menyebutkan dengan raksasa. Ya, raksasa. Jadi tinggi. Terus untuk berperang dia diperlengkapi dengan pakaian jubah perang, baju zirah ya. Dari mulai topinya, bajunya, perlengkapan sisik-sisik ikannya, ya semuanya dilengkapi. Gunanya untuk dalam peperangan, jika ada benda-benda tajam yang mengenai langsung kepada tubuh, tidak langsung terluka karena ada besi, ya baju besi yang menahan. Ya, kalau Daud, kisah Daud itu adalah seorang rakyat bangsa Israel, anak dari Bapak Isai. Ya, kemudian Bapak Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan setiap pagi dan malam kepada saudara-saudara Daud yang menjadi prajurit bangsa Israel untuk berperang. Dikisahkan Goliat sering menantang bangsa Israel untuk berperang. Tapi prajurit bangsa Israel takut dan tidak ada yang berani melawan Goliat karena dia besar dan perlengkapan bajunya yang membuat mereka takut. Suatu ketika Daud sedang ada dalam perkemahan waktu mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya, berpapasan dengan Goliat yang sedang mengejek, menghasut bangsa Israel untuk mengajak mereka untuk berperang. Tiba-tiba Goliat menghujat Allah yang merupakan Allah dari Daud, mengejek Allah sehingga Daud menjadi marah dan Daud langsung menyanggupi untuk akan berperang melawan Goliat. Kemudian Raja Saul mendengar dan Raja Saul melengkapi Daud dengan pakaian jubah perang. Tetapi karena Daud masih kecil, jubahnya itu kebesaran dan berat di tubuh Daud. Makanya Daud tidak mau memakai jubah. Daud berkeyakinan kepada Allah yang dia imani, bahwa Allah akan dan Allah sanggup menolong Daud walaupun Daud tidak membawa perlengkapan perang. Seperti kisah-kisah yang dialami oleh Daud boleh
diselamatkan oleh Allah, mengalahkan singa dan beruang yang besar. Hanya dengan pertolongan Tuhan, maka Daud yakin bahwa ketika dia berperang melawan Goliat tanpa menggunakan perlengkapan perang, tapi ia yakin Tuhan akan menyelamatkan dia. Setelah itu, Daud pergi berperang, bertemu dengan Goliat tanpa membawa apa-apa. Hanya yang dibawa adalah tombak dan sebuah ali-ali, atau yang dikenal saat ini katapel. Adik-adik tahu katapel? Ya, katapel itu alat untuk biasa kita taruh batu, karet, kayu. Dan untuk membuat batu itu lari kencang, taruh pada karet yang telah diikat di kayu. Dan ketika ditarik, maka batu itu akan lari sekuat-kuatnya. Ya. Ketika itu mereka berhadapan. Goliat dengan jubah perlengkapan perangnya dan Daud dengan katapel dan 5 buah batu. Kemudian Daud dalam medan perang, Daud mengambil katapelnya, batu pada karetnya, dan dia menancapkan katapel itu dan batu mengenai dahi dari Goliat. Dahi, ya. Ketika mengenai dahi, langsung seketika Goliat jatuh dan meninggal. Disitulah kita dapat melihat kemahakuasaan dari Allah. Allah menyertai Daud sehingga dengan tidak menggunakan apapun, Daud bisa Goliat. Iya, berarti dari pesan Alkitab ini adik-adik harus yakin dan percaya kepada Tuhan. Jangan takut, berserah kepada Tuhan. Seperti misalnya, kalau adik-adik mau melakukan perjalanan yang jauh, adik-adik takut, mama takut kalau ada ombak, adik-adik takut jika di jalan kenapa-kenapa, harus mengawalinya dengan doa. Ya, adik-adik yakin Tuhan akan menyertai perjalanan adik-adik sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Demikian pula, contoh misalnya adik-adik akan mengikuti ujian dan harus belajar dan berdoa. Yakin Tuhan akan memberkati adik-adik sehingga adik-adik dapat mengisi semua hasil pertanyaannya dengan baik sehingga adik-adik mendapatkan nilai yang baik. Itu pesan dari cerita Alkitab di saat ini. Adik-adik harus tekun dan taat setia kepada Tuhan. Ya. Ayat hafalannya Ibrani 13 ayat 6b. Ayat hafalannya Ibrani 13 ayat 6b yang berbunyi, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Oke? Sebelum akhirnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah saat ini, baik sebagai pengasuh maupun anak-anak kami. Biarlah kami dapat memahami akan cerita firman Tuhan di hari ini. Pesan firman yang boleh kami dengarkan. Tuhan Yesus menjadikan kami anak-anak yang taat, takut, dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua dalam kondisi kami yang terpisah di rumah masing-masing, tapi kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Jauhkan daripada kami susah, mara, bahaya, kesakitan, sampai kematian yang sia-sia. Pertemukan kami kembali dalam sukacita untuk beribadah bersama dalam rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, inilah perjumpaan kita di hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan proyek tunas. Sampai jumpa adik-adik, shalom.